3, 2, selamat datang di Letting Go 30, kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah. Tidak terasa kita sudah 30 episode untuk membahas Letting Go ini, yang mudah-mudahan serial Letting Go ini bisa menjadi sarana untuk kita belajar bersama, dan yang paling pasti kita bisa belajar bareng terus di sini dalam berletting go Ria ini. Ya, kita terima kasih kepada David Hawkins ya, udah pasti ya, sebagai penulis Letting Go. Dan pembahasan buku Letting Go ini tentu saja racikan saya juga gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan apa yang saya pelajari, dan semoga teman-teman yang menyaksikan selalu meraciknya dengan masing-masing juga, mengunyahnya masing-masing sehingga akan sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu. Jadi kita nikmati buku ini dari perspektif saya, racikannya saya, yang semoga teman-teman bisa menikmati gitu. Oke ya. Sekali lagi kita nggak pernah tahu sampai episode berapa karena 30 episode tuh baru segini nih teman-teman tuh ya, sisanya segini. Wah, kita nggak tahu. Belum itu yang saya kemarin kita bahas ada dua nih ya, dua buku yang aduh ini tuh keren banget sih ya, tapi nanti kita atur-atur ya. Satu, saya pengen banget bahas tentang Psychology of Emotion, dan yang kedua From Dreams to Habits. Ini asik banget sih gitu. Jadi entah mungkin lihat moodnya gitu di tengah-tengah, apa beresin dulu Letting Go sampai habis, atau nanti kita combine switching, dan ya we'll see lah ya. Yang penting kita enjoy, dan seperti biasa kita tepuk tangan dulu buat kita semua, semangat. Dan yang penting jangan lelah untuk mau belajar, untuk menyadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu lebih banyak yang kita nggak tahu. Dan yang paling pasti jangan so tahu. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengaplikasikan apa yang kita terima dalam laku gitu ya, experience. Karena experience itu akan menjadi yang paling esensial dalam hidup itu karena sudah mengalami gitu ya. Yang mengerti itu yang mengalami kan gitu. Jadi mudah-mudahan ini nggak hanya memenuhi ruang pengetahuan, tapi juga masuk kepada ruang pengalaman gitu kira-kira. Oke teman-teman, saya mau memastikan dulu suara oke, aman ya. Bisa didengar clear, bisa didengar jelas. Clear, aman. Sip, thank you teman-teman. Welcome ya. Selamat datang, welcome to Letting Go 30. Yang baru join selamat datang juga. Tadi saya lihat banyak yang baru join. It's okay kok join di di episode 30, karena mudah-mudahan itu juga akan selalu relate ya gitu. Anyway, oke teman-teman, di Letting Go 30 kita masih di level ketakutan. Saya selalu pengen ngulang ya tentang levelnya Hawkins. Levelnya Hawkins itu saya bicara dalam konteks energi, vibrasi, frekuensi gitu. Anyway, energi itu satu, vibrasinya dua, power dan force. Membangkitkan atau melemahkan. Ada 17 frekuensi gitu. Dan frekuensi yang paling rendah disebut shame, yang disebut dengan rasa malu. Ya, itu nilainya 20. Naik satu level disebut guilt 30. Naik satu level disebut apati 50, duka cita 75, ketakutan itu fear 100. Nah, kita udah di level 100 sekarang. Jadi teman-teman kalau banyak hari-hari rasa malunya, shame atau guilt, itu hati-hati. Karena rasa bersalah, rasa malu itu levelnya rendah banget, dan sebisa mungkin jangan lama-lama di kelas itu gitu. Karena itu levelnya sangat rendah. Gitu ya. Kita tahu bahwa kalau dirasa malu tuh kita ngerasa banget hina gitu. Kayak peniadaan gitu. Makanya satu level di bawah rasa malu tuh ada keinginan untuk mengakhiri gitu ya intinya. Nah, jadi hati-hati kalau kita udah mulai merasa bersalah banget gitu ya. Terus duka cita berlebihan, terus apatis, terus rasa bersalah, terus rasa malu, itu hati-hati. Nah, ini rasa takut itu, ketakutan lebih baik daripada rasa malu gitu. Karena energinya atau powernya jauh lebih tinggi gitu. Nilainya yang satu 100, yang satu 20 gitu intinya. Oke ya teman-teman ya. Ini kemarin udah kita bahas detailingnya. Atau mungkin saya baca lagi deh ya, sekali lagi ya. Supaya teman-teman bisa ngebedain. Quick ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kita bicara level paling bawah gitu ya. Rasa malu atau shame
Merasa diri sangat hina dan memalukan secara tradisional disertai dengan pengasingan diri. Energi level ini merusak kesehatan dan mengarah pada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah ini makanya rasa malu tuh not good. Ya. Rasa bersalah atau guilt, pada medan energi ini seseorang ingin menghukum dan dihukum. Ini mengarah pada penolakan diri, rasa penuh penyesalan, feeling bad, dan penghancuran diri. Itu semua salahku. Rawan mengalami kecelakaan, punya kecenderungan suicide gitu ya, menyelesaikan hidup, memproyeksikan kebencian terhadap diri sendiri kepada orang lain sebagai orang jahat adalah hal yang umum terjadi. Energi level ini menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Nah ini kalau ngerasa pokoknya ini kayak aku yang salah aja. Aku yang salah aja. Nah itu hati-hati ya. Apati levelnya 50. Energi ini ditandai oleh ketiadaan harapan. Tidak suka dimintai pertolongan, menjadi beban bagi orang lain, malas dan ogah-ogahan. Serta perasaan aku gak bisa. Atau kenapa aku harus peduli. Kemiskinan lumrah terjadi pada level ini. Jadi orang miskin tuh rata-rata di level apati gitu. Karena gak punya empati gitu ya. Bukan urusan gua kok gitu. Kenapa aku harus peduli gitu. Dan urusannya kalau udah gak bisa aja. Dan gak mau berubah gitu intinya. Ya itu level 50 tuh apati. Oke. Duka cita atau grief itu di 75. Ada ketidakberdayaan atau keputusasaan, rasa kehilangan, penyesalan dan perasaan andai aku tidak. Nah ini berandai-andai. Kalau tahu gitu dulu. Nah ini nih ada di grief tuh. Merasa terpisah, depresi, kesedihan menjadi pecundang, penuh ratapan, seperti ungkapan aku tak bisa melanjutkannya lagi. Nah ini kayak udah mau nyerah lah gitu. Kan ingat ya teman-teman, lelah boleh, rehat sesaat boleh, menjauh sesaat boleh. Tapi kalau bisa jangan menyerah. Ya, kalau bisa jangan menyerah. Don't give up. Oke? Nah, ketakutan atau fear itu di 100. Energi ini melihat bahaya di mana-mana. Berusaha untuk terus menghindar, defensif, sibuk dengan masalah keamanan, posesif terhadap orang lain, pencemburu, gelisah, cemas, dan terus berjaga-jaga. Nah orang yang cemburuan tuh fearness-nya tinggi tuh. Ya pokoknya emergency terus gitu. Selalu alert gitu, selalu selalu kayak mau ada bahaya terus gitu. Jadi ngelihat sedikit terus ada apa nih, ngelihat sedikit terus ada apa nih gitu. Nah itu di level 100 di ketakutan tuh biasanya ada di situ gitu. Nah kita sekarang lagi ada di level ketakutan. Gitu ya. Oke. Teman-teman sampai sini oke? Suara oke, sinyal oke? Cek 1, cek 2. Oke aman ya? Oke. Nah kemarin kita udah bahas si ketakutan ini dari subbab yang namanya efek penyembuhan dari cinta gitu. Betapa kekuatan cinta itu penting gitu ya teman-teman. Penting banget. Itu ya makanya kenapa sih Rumi selalu mengatakan cinta adalah jembatan menuju apapun gitu. Jadi ya balik lagi sih. Cinta ini memang penyembuh gitu ya. Nah itulah kenapa penting untuk dibangkitkan terus gitu. Nah kita akan melanjutkan ke subbab yang namanya bayangan atau shadow gitu ya. Jadi teman-teman kita akan bicara dalam sudut pandang psikologi. Ada salah satu master psikologi namanya Carl Jung. Dia punya perspektif tentang arketipe atau bawaan alami manusia gitu. Jadi bawaan alami manusia itu seenggaknya ada 4 menurut Carl Jung. 1 disebut anima animus atau yang disebut maskulin dan feminin. Ingat ya kita ini gak 100% maskulin, gak 100% feminin karena kita tetap sumbangan dari ibu bapak kita gitu. Ya jadi gak ada yang 100% laki-laki, 100% perempuan gak ada. Jadi maaf ya, hati-hati ketika ada stigma-stigma bahwa masa laki-laki nangis cengeng gitu. Tetap selaki-lakinya gimana, tetap ada femininnya. Kalau perlu nangis ya nangis aja. Bukan berarti laki-laki gak boleh nangis gitu. Ya, jangan menekan feminisme, jangan menekan anima animusnya karena kenapa? Ya gak bisa hilang.
kita sebagai manusia mau nggak mau sumbangsi dari laki-laki dan perempuan gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, itu disebut persona, topeng. Jadi ada anima animus, ada persona, ada wisdom, dan ada shadow gitu. Gitu ya. Jadi memang kita punya kecenderungan menggunakan topeng kemanapun. Ya teman-teman, ini kan klien-klien ini kalau ke undangan kan pasti pengen tampil oke kan. Sebenarnya bukan menghargai yang ngundang, bukan sih, cuma pengen kelihatan keren aja sih gitu. Gitu ya. Ada persona di situ gitu. Nah, yang bahaya adalah pakai topeng di tempat yang tidak tepat gitu. Ya, jadi kalau di kantor ya pakai topeng kantor. Selesai di kantor ke rumah, ya jangan pakai topeng kantor dong. Karena kenapa? Jadi CEO tuh cuma di kantor, di rumah tetap jadi bapak gitu. Jadi jenderal ketika di lapangan, di rumah tetap jadi suami. Nah, tetap takut sama istrinya gitu ya. misal. Nggak tahu ya kalau jenderal takut sama istrinya nggak ya? Nggak tahu juga sih ya. Tapi kalau ikatan suami takut istri meskipun jenderal kayaknya sih takut-takut juga sih. Kayaknya ya. Kayaknya. Nah, itulah kenapa kita penting menempatkan persona topeng di tempat yang tepat gitu intinya. Oke? Ya kalau di tradisi Bhagavad Gita bahkan Krishna aja takut sama istrinya ya. Krishna loh, jangan salah ya. Itu menarik ya. Even Krishna takut sama istrinya ya gitu. Nah, yang ketiga itu ada wisdom. Makanya teman-teman jangan heran kenapa ada orang ketika diminta pendapat tuh keluar wisdomnya. Dan setiap orang pasti punya shadow, itu yang disebut dengan yang namanya bayangan. Jadi teman-teman, itu yang saya selalu ulang-ulang. Sama siapapun, please gak usah idol banget, gak usah merendahkan apalagi. Kenapa? Semua orang pasti punya shadow, semua orang pasti punya wisdom. Jadi biasa aja. Karena kalau kita menyangka bahwa orang ini oke banget, gak ada shadownya, gak ada, kecewa aja udah pasti aja. Gitu. Jadi don't look up, don't look down. Gak usah idol, gak usah direndahkan apalagi. B aja bener. Makanya kalau pinjam wisdomnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tuh gak pernah bilang dirinya guru loh. Tapi sahabat aja udah ya gitu. Itu keren. Jadi semuanya sahabat gitu. Kalau sahabat kan semuanya belajar gitu intinya. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya si 4 arketipe ini, apa itu yang disebut dengan arketipe? Sekali lagi, arketipe itu bawaan pabrik gitu. Jadi mau gak mau, suka gak suka, kita semua punya itu. Ya teman-teman ya. Jadi ngelihat siapapun gak usah amazed banget, apalagi ngerendahin. Biasa aja. Kenapa? Setiap orang pasti punya shadow, setiap orang pasti punya wisdom. Contoh, sok teman-teman pernah gak lagi ngobrol sama teman ya, lagi curhat, terus teman itu ngomong sesuatu, terus kita mulai sadar, lu bijaksana juga ya gitu. Pernah gitu gak? Ya karena sekampret-kampretnya yang kita anggap kampret teman kita gitu, ada sisi bijaksananya tetap gitu. Ada tetap gitu. Gitu ya. Makanya dalam yin pasti ada yang, dalam di yin yang, di hitam pasti ada putihnya, di putih pasti ada hitamnya gitu. Dalam setiap kebaikan pasti ada keburukan, dalam setiap keburukan pasti ada kebaikan. Gitu intinya. Ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Jadi dalam level ketakutan ini, Hawkins mengambil perspektif untuk mengakui bayangan. Salah satu penghambat perkembangan emosi adalah ketakutan pada apa yang terkubur dalam bawah sadar kita. Bawah sadar kita. Ingat, bawah sadar kita itu 90% bekerjanya. Sadar kita cuma 1-5, ini 95% bahkan. Ya. Kalian menyebut area ini yang tidak ingin kita lihat dan miliki dengan istilah bayangan atau shadow. Jadi teman-teman banyak banget yang kita nggak mau lihat sebenarnya, bahkan nggak tahu, nggak sadar. Jadi kalau ada konteks conscious, subconscious, unconscious. Nah unconscious ini banyak banget gitu, banyak banget. Jadi ya itu yang saya selalu ulang-ulang ya teman-teman ya. Please jangan terlalu sibuk mikirin orang lain, menilai orang lain, karena kenapa?
mengenal diri aja nggak akan habis. Karena banyak banget yang belum kita kenal tentang diri sendiri gitu. Jangan menghamburkan waktu untuk menilai orang dengan membuat kita tidak punya waktu untuk mengenal diri gitu intinya. That's the point. Ya, karena unconscious kita tuh, waduh udah deh. Itu, banyak banget yang belum kita tahu aja pokoknya. Gitu. Ya. Ia mengatakan bahwa diri kita tidak bisa disembuhkan dan menjadi utuh kecuali kita mengenali dan mengakui bayangan tersebut. Jadi kita nggak mungkin sembuh kalau kita belum mengaku shadow-nya gitu. Ini berarti yang terkubur di dalam diri kita semua yang disebut Jung sebagai ketidaksadaran kolektif atau yang disebut collective unconscious adalah segala sesuatu yang paling tidak kita akui tentang diri kita. Manusia pada umumnya, kata Jung, lebih suka memproyeksikan bayangannya ke dunia dan mengutuknya, melihatnya sebagai kejahatan. Berpikir bahwa problemnya adalah bertarung dengan kejahatan di dunia. Pada kenyataannya, masalahnya hanyalah mengenali dan menerima kehadiran pikiran-pikiran dan impuls-impuls semacam itu di dalam diri kita. Pengenalan dan pengakuan itu membuat pikiran-pikiran dan impuls-impuls tersebut menjadi diam. Begitu diam, pikiran-pikiran dan impuls-impuls itu tidak lagi mengendalikan hidup kita. Jadi teman-teman, impuls itu kan trigger ya. Sesuatu yang men-trigger dari luar dan kita melakukan gara-gara trigger dari luar, berarti kita mabuk gitu. Ingat gak? Reaktif dan proaktif. Kalau saya melakukan gara-gara impuls, berarti saya reaktif banget gitu. Saya nggak pengen-pengen banget sih, tapi gara-gara ngelihat dia beli, jadi beli. Nah, itu berarti reaktif banget. Kalau kita hidupnya kebanyakan reaktif, berarti kita nggak punya pondasi yang kokoh gitu. Ya, anyway. Nah, maka kata Jung, kenapa sih penting untuk kalau kita ada sesuatu tuh melepaskan diri dari impuls gitu. Makanya jadilah proaktif. Gitu. Kalau proaktif itu memang keinginanku, pilihanku. Dan ketika aku memilih, aku siap untuk menerima konsekuensi gitu. Ya, itu penting banget. Pengenalan dan pengakuan itu membuat pikiran-pikiran dan impuls-impuls tersebut menjadi diam. Contoh, begitu ada pikiran buruk, selalu, aduh jangan mikir ini deh, aduh gimana deh, udah ditolak lagi. Sesuatu yang ditolak, itu pasti akan menguat. Makanya salah satu rumus letting go adalah tidak perlu berusaha untuk merubah apapun perasaan per saat ini kecuali hanya menerima, selesai. Gak usah ingin dirubah, gak usah ingin dimodifikasi, perasaannya lagi apa, terima. It's okay to not be okay misalnya. Lagi sedih gak apa-apa, ya terima. Gitu. Karena semakin aku menerima perasaan kekinian, semakin dia tidak akan menguat lagi gitu. Ingat ya, no wrong feeling, tidak ada perasaan yang salah. Tapi yang ada adalah wrong action. Maka begitu perasaan ada, jangan langsung bertindak, diem dulu. Pakai dulu ini nih, critical thinking. Karena kalau kita di-drive oleh perasaan, gak mikir, baper gitu. Di hijack, tapi memang otak kita kan lebih ke emosi ya. Otak emosi kita tuh 98% bekerja kan. Makanya kalau ininya di hijack, critical thinkingnya di hijack, cortexnya di hijack ya akhirnya jadi nggak pakai logic gitu. Gitu ya teman-teman, makanya perlu santai dulu. Diam dulu sesaat untuk mengatakan saya ngomong gini pantas nggak misalnya. Saya ngebalas gini pantas nggak misalnya. Ya kan tipikal kebanyakan orang ya klien-klien ini kan kadang-kadang ngomong dulu baru mikir gitu. Bukan mikir dulu baru ngomong gitu. Nyerocos mulu gitu. Abis gitu, aduh tahu gitu jangan ngomong gitu ya gitu. Nah gitu aja diulang-ulang. Udah sadar nih hari ini tapi besok diulang lagi. Diulang lagi gitu. Ya, lu nyesel gitu. Nyesel tapi diulang lagi gitu. Kan aneh ya. Ya tapi gak apa-apa sih. Nah itulah nanti kita ngerti bahwa hati-hati dengan habits gitu. Karena
Hal yang penting adalah bagaimana merubah habits gitu. Ya. Oke. Pengenalan dan pengakuan itu membuat pikiran-pikiran dan impuls-impuls menjadi diam. Begitu diam, pikiran-pikiran dan impuls-impuls itu tidak lagi mengendalikan hidup kita. Dalam melihat ketakutan kita pada hal-hal yang tidak diketahui, yang merupakan ketakutan pada kedalaman alam bawah sadar, kita disarankan untuk memiliki selera humor. Nih teman-teman, saya garis bawahi ya. Kalian yang kira-kira rada-rada baperan ya, sok belajar humor deh. Kalau bisa banyak nonton komedi gitu. Orang yang kekurangan humor itu gimana ya? Kaku gitu, kayak kanebo kering gitu ya. Itu kan orang yang kecerdasan emosinya nggak bagus tuh kaku gitu, rigid gitu. Paham ya? Rigid gitu, garing gitu. Dikit-dikit serius banget gitu. Marah gitu. Gitu ya. Jadi ini Hawkins saja bilang disarankan untuk memiliki selera humor gitu. Gitu ya. Karena itu penting banget sih. Setelah ditemukan dan diterima keberadaannya, bayangan itu tidak lagi memiliki kekuatan. Faktanya, ketakutan kitalah yang memberikan kekuatan pada pikiran-pikiran dan impuls-impuls semacam itu. Ayo teman-teman. Jangan-jangan kalian ini bukan mikir, tapi banyak pikiran. Dan sebenarnya banyak pikiran itu hanya ngomong bahwa banyak pikiran, padahal penuh kekhawatiran gitu. Paham nggak? Karena kalau orang berpikir itu sistematis. Saya mikir dari A ke B ke C solusinya apa. Ingat ya, kita tuh, enggak kita kalian lah ya, jarang banget mikir loh. Tapi banyaknya apa? Khawatir dan banyak pikiran. Udah. Jadi emang nggak pernah nyari solusi gitu, muternya di situ mulu. Masalahnya di situ mulu gitu. Dan emang nggak kelihatan solusinya, kenapa? Emang nggak niat nyari solusi gitu. Kenapa? Karena pikirannya sama, triggernya sama, di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi gitu. Itu sih. Jadi tolong disadari beda antara aku berpikir dan banyak pikiran. Itu dua hal yang berbeda. Ntar ini teman-teman nge-lag nggak? Check one, check two. Nge-lag? Nge-lag? Oh sekarang aman? Aman, oke. Ulang ya. Jadi ingat, beda antara aku berpikir dan banyak pikiran. Karena banyak pikiran cenderung lagi khawatir gitu. Ya, banyak pikiran belum tentu mikir. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau lagi diam nih ya, ada orang lagi gini. Misalnya ada istri ketemu sama suaminya lagi gini. Pak kenapa? Lagi mikir nih, belum tentu loh. Gitu. Mungkin dia lagi banyak pikiran gitu. Gitu ya. Bedain itu ya teman-teman ya. Oke, nanti di bawah ada caranya, tenang. Tapi si suaminya gini kayaknya emang istrinya nyebelin sih, kayaknya ya. Nah, faktanya ketakutan kitalah yang memberikan kekuatan pada pikiran-pikiran, impuls-impuls semacam itu. Jadi si ketakutan tuh ngasih ngasih voltase gitu. Teman-teman ingat ya, yang di luar itu cuman impuls, cuman trigger, yang ngasih power tuh pikiran kita gitu. Kalau kita nggak ngasih power terhadap semua kejadian, nggak akan jadi apa-apa gitu. Makanya ingat ya, kemana kesadaranmu pergi, energi mengalir ke situ. Kemana kesadaranmu pergi, energi mengalir ke situ. Misal, ada orang ngomong, jelek loh, kita nggak ngasih perhatian sama orang ngomong ini, nggak perlu marah gitu. Ya, paham ya? Itu penting loh. Jadi yang paling terpenting sadar bahwa saya mau mengalirkan energi kemana gitu. Kalau kira-kira nggak penting ya udah aja sih gitu. Sip ya. Jadi salah satu tingkat kesadaran yang tinggi adalah kita penting
memasukkan energi ke tempat yang sangat menguntungkan gitu. Itu penting. Ya jadi nggak harus semua dikomen, nggak harus semua digubris, nggak harus semua diiyahin apalagi. Nggak harus semua dilihat, nggak harus semua gitu kira-kira. Ya dapat ya teman-teman ya. Itu penting tuh. Bagaimana kita menyeleksi mana yang layak untuk aku berikan perhatian. Ingat, setiap perhatian energi mengalir. Makanya jangan menghambur-hamburkan perhatian gitu. Ya, itu penting. Oke. Faktanya ketakutan kitalah yang memberikan kekuatan pada pikiran-pikiran dan impuls-impuls semacam itu. Begitu kita berkenalan dengan bayangan kita tidak lagi harus memproyeksikan ketakutan kita pada dunia. Dan keberadaan pikiran-pikiran dan impuls-impuls itu menguap dengan cepat. Contoh, kita takut, terproyeksi ke sini. Kalau udah terproyeksi ke sini, terproyeksi keluar, semua yang di luar diri kita akan kelihatan menakutkan gitu. Ya, jangan salah. Yang di luar kelihatan menakutkan karena kita proyeksi dari dalamnya emang begitu gitu. Ya, karena sekali lagi, the law of projection, hukum proyeksi adalah semua di luar datang dari proyeksi dari dalam. Ingat, di luar kita semua hanyalah layar. Proyektornya ini nih, di dalam. Makanya kalau teman-teman pernah dengar, seeing is believing, itu sebetulnya kebalik. Believing is seeing. Apa yang kamu believe, apa yang kamu percaya, kamu akan lihat di mana-mana. Kalau kamu percaya hal-hal gimana banget ya, menakutkan, di mana-mana kelihatan. Di sini ada ya, di sini ada ya gitu. Padahal orang lain emang nggak gitu. Gitu ya. Jadi your belief, believing kita, apa yang kita believe, kita akan seeing di mana-mana gitu. Ya, itu penting. Oke? Jadi kata kuncinya ingat, penting untuk kita bisa berdamai sama si shadow. Gitu. Apa yang membuat program-program televisi yang berkaitan dengan kekacauan dan berbagai bentuknya begitu menarik? Nih. Ya, program TV kan yang menarik tuh yang ya pastilah ya, program yang sangat menarik kalau menjual penderitaan orang. Karena kalian itu suka nonton penderitaan orang gitu misalnya. Makanya di situ ada drama-drama, pasti banyak yang nonton gitu. Itu karena apa yang diperankan di layar, tempat yang aman untuk mempertunjukkan lakon kehidupan. Merupakan fantasi-fantasi bawah sadar yang terlarang dalam jiwa kita sendiri. Begitu kita bersedia melihat film yang sama di layar batin kita sendiri dan menyaksikan dari mana mereka berasal, daya tarik hiburan seperti itu akan menghilang. Orang-orang yang mengenali isi bayangan mereka sendiri tidak tertarik pada kejahatan, kekerasan, dan bencana-bencana yang menakutkan. Jadi teman-teman kalau senengnya nonton-nonton hal-hal yang merugikan orang, itu bukan itunya yang disenengin, tapi kan datang dari sini ya, gitu. Ingat ya teman-teman, ini penting banget, semua yang di luar selalu refleksi dari dalam gitu. Itu penting. Nah, jadi maksud saya gini, kalau tiap hari nyetelnya drama Bollywood, ya jangan pengen nonton Hollywood dong di luar gitu. Orang di dalamnya Bollywood mulu gitu. Jadi kalau yang dikeluarinnya drama, ya nggak mungkin jadi komedi gitu. Paham ya? Jadi kalau kita ngelihat semua yang di luar, sekali lagi, semuanya proyeksi gitu. Itu intinya. Ya. Nah, salah satu hambatan untuk berkenalan dengan ketakutan dalam pikiran sendiri adalah rasa takut pada opini orang lain. Nih, penyakit kelean banget nih. Terlalu mikirin omongan orang gitu. Kamu tuh sekarang kok makin jelek ya, misal gitu. Langsung tuh, gua makin jelek nih gitu. Ya udah sih, emang udah makin tua aja kan ya, mau gimana coba. Ya kan pasti menjadi makin jelek mah pastilah gitu ya, dalam tanda petik ya. Karena di dalam satu statement Mike Tyson tuh keren. Dia bilang gini, diterjemahin secara bebas aja ya. Hidup itu urusan untuk kehilangan, dia bilang.
Karena makin tua kamu akan kehilangan rambut kamu, dia bilang. Makin tua kamu akan kehilangan gigi kamu, dia bilang. Dan makin tua kamu akan kehilangan banyak sel, kamu akan kehilangan. So, hidup pada dasarnya adalah untuk melepaskan dan untuk merasakan kehilangan. Wah, keren banget tuh Mike Tyson. Nah, jadi gimana ya? Kalau Sam Harris tuh bilang, kalau kamu hidup 100 tahun, kamu tuh gak hidup selama itu kok. Jangan-jangan hidup benerannya cuma beberapa tahun. Kenapa? Sisanya cuma mikirin orang mulu masalahnya. Sisanya cuma mikirin opini orang mulu gitu misalnya. Terus kamu kapan mikirin diri kamu sendiri untuk kamu mencintai diri kamu sendiri gitu. Jadi mau kamu punya 100 tahun hidup, bahkan kamu gak pernah hidup 100 tahun kalau kamu hanya sibuk memikirkan opini orang lain gitu misalnya. Anyway. Wah, top lah. Tuh keren tuh. Ulang ya. Salah satu hambatan untuk berkenalan dengan ketakutan dalam pikiran sendiri adalah rasa takut pada opini orang lain. Keinginan untuk mendapatkan persetujuan mereka berlanjut di dalam pikiran kita dalam fantasi yang tak pernah berhenti. Kita mengidentifikasi diri dengan opini orang lain, termasuk figur-figur berkuasa, dan mendengarnya sebagai opini kita sendiri tentang diri kita. Ya selalu pengen diterima, selalu pengen bisa fit in gitu. Kan saya selalu bilang ya teman-teman, dalam hidup tuh perlu haters loh. Karena kalau gak ada haters, gak ada yang jadi pembelajaran gitu. Jadi si Venom tuh bilang, kalau semua orang mulai menyukai kamu dalam keadaan bahaya katanya. Kenapa? Lu gak ada haters, lu bahaya lu gitu. Tuh keren tuh si Venom bilang. Artinya ya ini yang selalu pasti ada gitu. Dan jangan pernah berharap untuk bisa menyenangkan semua orang tuh gak mungkin. Anyway. Gitu ya, itu penting banget sih teman-teman. Sangat penting. Oke ya. Ingat ya, semua yang beropini tentang kita bukan tentang kita, tapi pikiran mereka tentang kita. Gitu. Jadi more relax, lebih relax terhadap apapun yang datang dari faktor eksternal gitu. Dalam mengamati ketakutan, perlu diingat bahwa kalian melihat bak penampungan hal-hal terlarang di dalam bayangan ini sebagai bagian dari ketidaksadaran kolektif. Istilah ketidaksadaran kolektif bermakna setiap orang memiliki pikiran-pikiran dan fantasi-fantasi ini. Setiap orang, ingat ya. Dan makanya udah deh, kita ngelihat orang biasa aja. Tak ada yang unik dari kita terkait cara kita melakukan simbolisasi pada emosi-emosi kita. Setiap orang diam-diam menyembunyikan ketakutan bahwa mereka bodoh, jelek, tak layak dicintai, dan gagal. Jadi ini teman-teman. Setiap orang diam-diam menyembunyikan ketakutan. Jadi takut bodoh, takut jelek, gak layak dicintai, dan gagal. Itu most problem yang banyak dirasakan oleh kebanyakan manusia gitu. Padahal kalau dianggap bodoh aja tuh ya gak apa-apa ya, bener gak? Makanya kan saya selalu bilang ya, saya selalu akan menjawab sesuatu yang saya tahu. Kalau saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu aja sih gitu, udah beres. Kalau serba tahu mah namanya ChatGPT dong gitu. Betul nggak teman-teman? Jadi ada orang yang tampil pengen serba tahu gitu, saking pengen serba tahunya jadi ngarang gitu, kan aneh ya. Nah itu sih, jadi mendingan ngomong nggak tahu daripada so tahu gitu intinya. Tuh poinnya ya. Jadi menjadi biasa aja tuh ternyata penting gitu. Karena selalu menjaga diri pengen serba tahu, pengen serba perfect gitu. Capek sih, lelah gitu. Karena menjadi otentik itu seapa adanya tuh justru freedom gitu. Itu yang penting. Ya. Pikiran bawah sadar tidaklah halus. Ia berpikir dalam konsep-konsep kasar ketika memikirkan frase
Bunuh gelandangan. Oh ini contohnya Hawkins ya. Pikiran bawah sadar benar-benar memaknainya demikian. Lihatlah ke dalam diri Anda saat ada orang memotong jalan Anda, dan bayangkan apa yang akan Anda lakukan pada orang itu jika Anda jujur pada diri sendiri dan tidak menyensor imajinasi yang muncul pada pikiran Anda. Bener nggak? Kalau lagi di jalan ada yang gini, kalau nggak ingat-ingat amat, udah abis aja. Gitulah intinya. Nah itulah kenapa kalau pakai pendekatan Freud, kita punya ego, ke kanannya ada id, ke kirinya ada super ego gitu. Id bawaan badania, keinginan, super ego tuh morality gitu. Kan ego tuh playmaker aja di tengah-tengah nih. Ngikutin keinginan atau ngikutin yang baik gitu. Contoh. Kalian ya nih ya kalau ke undangan nyari makanan yang enak atau sehat? Coba dijawab dulu. Milih makanan yang enak atau sehat? Yang mana? Udah jawabannya jelas ya, sangat mewakili sih. Sip. Jadi meskipun nggak sehat nggak apa-apa gitu ya, yang penting enak gitu ya kira-kira. Ya udah nggak apa-apa sih. Iya oke. Iya sih. Mikirin makanan yang enak terus begitu sakit komplain gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau di tengah-tengah tuh di sini, aduh ini enak tapi nggak bagus buat kesehatan gitu. Nah si ego tuh kan main di tengah-tengah tuh. Antara enak, sehat, enak, sehat, enak, sehat gitu. Gitu intinya. Oke? Makasih, terima kasih. Lihatlah ke dalam diri Anda saat ada orang memotong jalan Anda dan bayangkan apa yang akan Anda lakukan pada orang itu jika Anda jujur pada diri sendiri dan tidak menyensor imaji yang muncul pada pikiran Anda. Jelas ya? Anda ingin menabraknya bukan melumatnya. Melumatnya, pengen neleg ya. Kalau ngelihat angkot di depan gini, pengen neleg supir angkot gitu misal gitu ya. Pengen ditelen. Mendorongnya dari tebing sampai mati, tidakkah demikian? Begitulah cara pikiran bawah sadar bekerja. Nah tuh, jadi bawah sadar tuh kayak gitu tuh, direct gitu. Gitu ya. Nah, cuman kan nanti akan ada tuh, begitu tonjok nggak? Tapi kalau itu enggak nanti panjang. Tonjok enggak. Nah itu kan perlu momen gitu teman-teman. Atau tonjok terlalu gimana kali ya. Cerewet nggak nih, marah nggak, komen aja, nggak usah jauh-jauh. Komen nggak ya, tar. Nah untuk sebagian tuh kan jarang mikir dulu gitu. Nah itulah kenapa orang yang jarang mikir pasti menilai. Jadi kalau orang yang sering menilai orang lain, udah pasti ininya baru aja. Nah ini kalau dijual lagi mahal pasti. Karena jarang dipakai gitu. Karena urusannya apa coba? Ngegosip mulu. Jadi kalau mau nyari otak fresh yang masih bagus, cari orang yang suka ngegosip. Pasti ininya nggak pernah dipakai. Udah pasti, makanya masih bagus ininya gitu ya. Gitu kira-kira. Nah jadi kalau kita mulai ngerti, oh mekanismenya gitu ternyata gitu. Nah ini ya. Alasan mengapa selera humor berguna adalah karena imaji-imaji dalam pikiran Anda itu lucu setelah kita melihatnya. Ya. Tidak ada yang buruk tentang itu. Itulah cara pikiran bawah sadar bekerja. Itu tidak berarti Anda adalah orang yang busuk atau berpotensi menjadi penjahat kelas kakap. Ini hanya berarti Anda telah bersikap jujur dan menghadapi bagaimana pikiran hewan bernama manusia beroperasi dalam dimensi ini. Tak ada gunanya menjadi melodramatik, mencerca diri sendiri atau bersikap tragis tentang hal itu. Pikiran bawah sadar itu kasar dan tidak beradab. Saat intelek Anda sudah berada di bangku sekolah, pikiran bawah sadar tetap berada di dalam hutan dan berayun-ayun di pepohonan. Jadi memang bawah sadar gitu-gitu terus gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi kenapa sih siapa yang paling harus kita waspadai dalam hidup setiap saat? Diri sendiri, bawah sadar kita gitu. Ya, jangan lupa. Hewan yang paling buas di semesta raya ini namanya adalah
manusia. Ya, jangan lupa. Karena hanya manusia yang makan semuanya, buas banget. Singa cuman makan kijang, udah. Manusia, jamur dimakan, pohon dimakan, tumbuhan dimakan. Semua dimakan sama manusia gitu. Ya. Jangan seperti nafsu hewan gitu. Binatang tuh kalau melakukan hubungan ada waktunya. Nggak kayak manusia, kapan aja ya. Gitu. Jadi suka aneh ya. Kasihan hewannya suka disalahin gitu. By the way. Mencermati bayangan di dalam diri kita bukanlah momen untuk bersikap manis atau mudah tersinggung. Juga bukan momen untuk menerimanya secara apa adanya karena simbol-simbol dari alam bawah sadar hanyalah itu. Itu hanyalah simbol yang hakikatnya primitif. Jika ditangani dengan sadar, ia bisa memberdayakan kita alih-alih menghambat kita. Jadi teman-teman, subconscious mind kita, bawah sadar kita, hati-hati, itu sifatnya primitif. Karena itu bagian dari habits dan ya penting untuk kita selalu waspadai. Gitu ya, makanya itulah yang disebut eling lan waspodo. Jadi kalau sekarang ada kata-kata eling terhadap apa? Eling terhadap diri sendiri di bagian bawah sadarnya, gitu. Ya, jadi selalu eling itu bukan kemana-mana, bukan. Hati-hati terhadap pergerakan bawah sadar gitu. Ya. Butuh banyak energi untuk membuat bayangan itu tetap terkubur dan untuk menekan ketakutan kita. Akibatnya adalah penipisan energi. Pada tingkat emosional ini diekspresikan sebagai penghambat bagi kapasitas untuk mencintai. Dalam dunia kesadaran, yang serupa akan saling menarik, ingat ya, yang serupa akan saling tarik-menarik. Sehingga rasa takut menarik rasa takut. Seperti halnya cinta menarik cinta. Ya. Jadi kalau kalian itu didatengin orang nyebelin terus, ya udahlah, tahu sendiri kan. Jadi yang paling menarik adalah begitu ada orang nyebelin, wih, gua banget, beres. Ada gimana? Gua banget, beres gitu. Ya, karena yang didatengin dari luar tuh pasti mengingatkan kita yang di dalam gitu. Karena kalau nggak ada cermin, kita paling susah untuk ngaca ya. Nah, cerminan kita tuh siapa yang datang ke kita dalam setiap hari gitu. Gitu, itu intinya. Ya, makanya semuanya mirror effect. Semakin banyak rasa takut yang dipertahankan, semakin banyak situasi menakutkan yang kita tarik ke dalam hidup kita. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kenapa yang datang ke hidup saya tuh suram banget, ya iya banyak yang masih dipertahankan sih gitu. Ya. Setiap rasa takut membutuhkan energi tambahan untuk menciptakan perangkat pelindung, hingga pada akhirnya semua energi kita terkuras habis untuk mempertahankan diri. Kesediaan untuk melihat rasa takut dan menghadapinya sampai kita terbebas darinya membuahkan efek langsung. Masing-masing dari kita memiliki sumber ketakutan yang tertekan dan tertahan. Ada tertekan, ada tertahan. Kan ingat ya, ada 4 poin teman-teman. Neken, nahan, mengalihkan, atau mengekspresikan, atau letting go. Nah, letting go kan yang keempat, yang terbaik gitu. Jadi misalnya ya ada rasa takut, jangan takut, jangan takut. Atau dipura-pura nggak ada gitu, nggak usah gitu. Diakui aja dulu, aku lagi takut, selesai. Karena semakin gak diakui, semakin ditekan atau dienyahkan, semakin ditekan atau ditahan, itu nanti akan menguat gitu teman-teman. Oh itu nanti kayak bom waktu sih, meledak di saat yang tepat nanti gitu. Jadi hati-hati sama orang-orang yang menekan perasaan. Tuh orang baik tuh ya, jago banget menekan perasaan tuh orang baik. Makanya orang baik hati-hati, bom waktunya siap-siap meledak gitu. Makanya jangan heran ya teman-teman kalau ada orang korban apapun gitu ya. Tetangganya suka ditanya, dia tuh orang baik, gak menyangka dia bisa melakukan ini gitu. Kenapa? Karena dia nekannya udah lama gitu. Sebaik apapun kalau ditekan terus meledak dan ledakannya out of nowhere gitu. Ya teman-teman ya, itu penting. Oke? Masing-masing dari kita memiliki sumber ketakutan yang tertekan dan tertahan.
Rasa takut tumpah ke semua area kehidupan kita, mewarnai semua pengalaman kita, mengurangi kesukacitaan kita dalam hidup, dan mencerminkan dirinya sendiri pada jaringan otot wajah kita, sehingga memengaruhi penampilan fisik kita. Jadi kalau kalian yang pengen cepet tua, sok banyak khawatir, banyak marah, julid, dengki, dendam. Dah, cepet tua udah pasti, cepet dikubur udah pasti. Dah gitu. Kira-kira kalian yang punya planning cepet mati, pengen cepet mati, sok dengki, iri, julid, setiap hari kalau bisa 24 jam. Udah. Tapi jangan lupa ya teman-teman, marah itu energinya gede banget. Gede banget. Gitu. Jadi kalau mau marah, pastiin penting banget gitu. Karena itu big amount of energy. Energinya gede banget. Sehingga memengaruhi penampilan fisik kita. Kekuatan fisik kita dan kondisi kesehatan di semua organ tubuh kita. Jadi ini penting banget loh. Physical, aging. Jadi mau skincare tapi soul care-nya nggak ada. Wah ininya dipermak abis-abisan tapi di dalamnya julid mulu. Nggak bisa sih. Inner beauty itu penting. Meskipun ya outer beauty maksudnya si skinnya oke, ya iya juga sih gitu. Tapi psikosomatis itu terjadi ketika nggak balance gitu. Tidak homeostasis gitu. Gitu ya. Rasa takut yang kronis secara bertahap menekan sistem imun tubuh. Oh iya teman-teman, kemarin Gabor Mate bilang gini. Gini, ini keren kalimatnya. Setiap emosi kita langsung berkaitan sama imun tubuh kita. Itulah kenapa every emotion sangat erat. Ini sama banget sama Hawkins bilang, rasa takut yang kronis secara bertahap menekan sistem imun tubuh. Jadi orang banyak ketakutan udah pasti banyak penyakit. Gara-gara takut gitu. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati. Melalui uji kinesiologi, kami bisa langsung menunjukkan bahwa pikiran yang takut menyebabkan penurunan kekuatan otot dan mengacaukan aliran energi meridian-meridian energi tubuh ke organ-organ vital. Meskipun kita tahu bahwa rasa takut merusak hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan, kita masih tetap saja takut. Kenapa demikian? Nah, ini meskipun udah tahu ya informasi-informasi gini, tetap aja susah maafin misalnya. Tetap aja nggak mau letting go ya. Kamu tahu nggak harus maafin? Aku udah tahu lama, tapi aku tuh nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau gitu. Ya, aneh ya. Udah tahu sih sebenarnya gitu. Tapi kenapa coba? Nah, nih ya. Kita memiliki fantasi bawah sadar bahwa ketakutan membuat kita tetap hidup. Ini karena ketakutan terkait dengan seluruh rangkaian mekanisme bertahan hidup. Kita memiliki gagasan bahwa jika kita melepaskan rasa takut yang merupakan mekanisme pertahanan, defense mechanism utama, kita akan menjadi rapuh dalam beberapa cara. Sama halnya bahwa meminta maaf adalah kalah. Meminta maaf adalah lemah gitu. Itu sama tuh, kayak gitu tuh. Ya. Nah, pada kenyataannya, realitas berbicara lain. Ketakutan membutakan kita terhadap bahaya nyata kehidupan. Faktanya, ketakutan itu sendiri adalah bahaya terbesar yang dihadapi tubuh manusia. Ketakutan dan perasaan bersalahlah yang menyebabkan penyakit dan kegagalan dalam setiap bidang kehidupan. Tuh ya teman-teman, itu penting banget teman-teman. Jadi kayak kalau saya ilangin takut, hidup ngapain lagi ya? Ya nggak gitu dong gitu. Justru ketika melampaui ketakutan itulah kita freedom naik tuh. Level frekuensinya gitu. Ya, itu penting tuh. Kita bisa melakukan tindakan perlindungan yang didasarkan pada cinta, alih-alih rasa takut.
Tidak bisakah kita merawat tubuh kita karena kita mengapresiasi dan menghargainya, bukan karena takut penyakit dan sekarat? Ayo, olahraga takut sakit gitu. Beda sama olahraga kenapa? Karena saya mau mengapresiasi kendaraan fisik saya gitu. Ibadah sholat kenapa? Takut dosa. Beda karena perlu dan itu adalah bentuk apresiasi misalnya. Dan ketika dilakukan karena takut A, takut B, takut C, takut D, takut, tanpa sadar, jangan-jangan semua motivasi apa yang kita lakukan karena ketakutan loh. Disadari atau tidak? Ya, teman-teman, itu penting banget. Tidak bisakah kita melayani orang lain dalam hidup kita karena cinta, bukan karena takut kehilangan mereka? Tidak bisakah kita bersikap sopan kepada orang asing karena kita peduli terhadap sesama manusia, daripada karena kita takut kehilangan nama baik? Tidak bisakah kita melakukan pekerjaan dengan baik karena kita peduli dengan kualitas kinerja kita terhadap sesama pekerja? Tidak bisakah kita melakukan pekerjaan dengan baik karena kita peduli dengan penerima layanan kita, alih-alih hanya karena kita takut kehilangan pekerjaan atau mengejar ambisi kita sendiri? Tidak bisakah kita mencapai lebih banyak melalui kerjasama, bukan melalui persaingan yang sengit? Tidak bisakah kita mengemudi dengan hati-hati karena kita menghargai diri sendiri dan memperhatikan keselamatan kita dan orang yang mencintai kita, alih-alih karena kita takut pada kecelakaan? Pakai helm kenapa? Takut ditilang, coba. Bukan takut karena ininya nanti ada sesuatu. Ya karena ininya gak mahal jadi mau ketabrak juga gak apa-apa kali ya. Kali gitu kira-kira. Pada level spiritual, bukankah lebih efektif jika kita peduli pada orang lain karena sikap ulas daripada mencoba untuk mencintai mereka karena takut pada hukuman Tuhan jika tidak melakukannya? Wah, ini Hawkins keren sih kalimat terakhirnya. Kita ulang ya, ini bagus nih. Pada level spiritual, bukankah lebih efektif jika kita peduli pada orang lain karena sikap welas asih untuk mencintai mereka daripada takut terhadap hukuman Tuhan gitu intinya. Wah, itu top sih. Nah, jadi teman-teman, penting nih untuk mulai disadari seberapa banyak rasa takut mendrive atau menjadi motivasi lah ya bahasanya terhadap hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian gitu. Dan itu perlu disadari gitu teman-teman. Oke ya teman-teman ya, itu penting banget. Jadi ketakutan ada di 100. Jadi mudah-mudahan kita mulai menyadari ketakutan-ketakutan kita. Karena di situ ada shadow, ingat. Setiap orang pasti punya shadow. Jadi don't look up, don't look down gitu. Karena apa yang keluar dari komentar mereka, kata-kata mereka selalu datang dari dalam. Ya, selalu datang dari dalam. Maka begitu kata-katanya busuk misalnya, kata-katanya buruk gitu misalnya, pasti there is something wrong di dalamnya. Gitu. Jadi kalau ada komentar busuk dari luar, mulai disadari bahwa ini yang ngomong perlu kasih sayang gitu. Jadi gak usah makin kita benci. Karena dia pasti perlu kasih sayang. Karena kata-kata yang keluarnya busuk, dia lagi kekurangan, lagi minim welas asih gitu. Itu intinya. Ya teman-teman ya. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke guilt.
kita akan masuk ke level berikutnya namanya guilt. Tapi karena ini waktunya udah mepet gitu ya, karena kalau sepotong nggak asik, jadi guilt mungkin akan saya simpen di 31. Nah jadi teman-teman di episode 30 ini poinnya adalah untuk menyadari bahwa setiap orang pasti punya shadow. Ya teman-teman, pasti. Udah deh. Jadi jangan pernah menyangka orang ini gimana banget gitu. Orang ini top banget gitu ya dalam tanda petik. Karena setiap orang mau gak mau, suka gak suka, pasti dan pasti punya shadow. Udah pasti. Nah artinya apa sih teman-teman? Semakin kita mulai mengerti mekanisme diri, semakin ngerti terhadap diri kita dengan layer dan layer dan layer yang banyak belum kita pahami. Sekali lagi mungkin kita akan banyak menginvestasikan waktu untuk ke dalam diri kita. Daripada sibuk keluar dengan opini orang lain, dengan urusan orang lain, masalah orang lain. Ingat, kemana atensimu pergi, energi mengalir ke situ. Dan gak ada yang bisa mengatur atensi kecuali diri sendiri. Jadi kalau kita tidak pernah punya kuasa terhadap atensi diri sendiri, siapa yang akan bisa menguasai diri kita? Pasti orang lain. Nah jadi teman-teman, yuk ambillah kendali bukan di orang lain, tapi aku yang mengendalikan apapun yang aku lakukan gitu. Itu intinya teman-teman. Sip ya. Jadi selalu waspada sama diri sendiri. Karena si bawah sadar suka meletup. Teman-teman pernah gak lagi gimana santai, relax, tiba-tiba ada gak enak, ada gimana, gak ada hujan, gak ada angin gitu. Itu letupan-letupan dari subconscious tuh hati-hati. Ya jadi yang paling harus selalu diwaspadai adalah diri sendiri. Karena ini tuh senjata yang kalau tidak digunakan oleh pengguna yang tepat itu bahaya gitu. Ya ingat juga rumusnya, my life is my making. Hidupku adalah apa yang aku bikin sendiri. Gak ada lagi. So seperti biasa, tidak akan ada orang yang akan mencintai kita kecuali diri kita sendiri. Di mana diri yang akan mencintai diri kita sendiri. Jadi jangan pernah berharap cinta dari luar, kasih sayang dari luar, care, perhatian dari luar, karena semuanya pasti akan berujung kecewa. Mau itu dari pasangan, anak, tetangga dekat, sahabat, udahlah, gak ada. Karena yang akan paling mencintai diri kita, ya pasti diri sendiri gitu. Karena diri ini juga yang akan terus menemani sampai kapanpun itu gitu. Jadi pastikan akur sama diri sendiri gitu. Ya kalau berantem mulu sama diri sendiri mau gimana? Kalau sama diri sendirinya aja gak akur, gak damai, gimana kita mau damai sama orang lain kalau sama diri sendiri berantem mulu gitu. Ya jadi persedikit kurangi berantem sama diri sendiri gitu. Oke guys. Ada message malam hari ini sebelum kita tutup. Dapat apa malam hari ini teman-teman? Boleh typing. Apa sih dapat apa malam hari ini? Pelajarannya apa? Ih, mantap. Berdamai dengan diri sendiri. Oke. Kenal ya, yang penting kita mulai tahu kita punya shadow. Kita punya arketipe tadi, ada shadow, ada anima animus, ada persona, ada wisdom, pasti ada semuanya. Jadi kalau kita udah mulai ngerti ini teman-teman, kita akan menghargai
siapapun yang datang ke depan kita. Gitu. Dan kita nggak akan melecehkan, apalagi gara-gara identitas gitu. Udah deh, jauh-jauh dari itulah ya. Mudah-mudahan kita udah nggak di level itulah. Beda agama direndahin, beda status direndahin gitu. Udahlah, itu urusan identitas lah. Saya rasa kalau udah di Letting Go 30 kan, masa masih sibuk sama identitas sih gitu. Ya. Oke guys, terima kasih. Semoga bermanfaat dan as soon as possible kita lanjutkan di Letting Go 31. Jangan lupa selalu diulang-ulang karena pengulangan pasti akan membawa sesuatu ke pemahaman yang lebih dalam lagi. Dan jangan lelah untuk belajar, dan juga jangan lupa apa yang kita pelajari aplikasikanlah dalam keseharian. Karena belajar tanpa laku maka tidak akan ada perubahan experience dan perilaku. Tidak ada perubahan kebiasaan, maka tidak akan ada perubahan hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Love you all. Thank you.